Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa adal amanah wa nasaha al ummah wa tarakaha ala mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita begitu banyak karunia, memberikan kita begitu banyak kesempatan, kenikmatan. Bahkan di bulan yang Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan di dalamnya, yaitu bulan Sya'ban. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Di bulan Sya'ban ini, ya, ketika seorang hamba berusaha melakukan kebaikan, ada keutamaan, ya, bulan Sya'ban secara umum. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadisnya, dan ini dinukil oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari. Kata Ibnu Hajar, fi haditsin akhrajahu An-Nasa'i wa Abu Dawud wa sahahahu Ibnu Huzaimah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Huzaimah, an Usama ibn Zaid. Dari Usama ibn Zaid, dia berkata, qultu ya Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin min asy-syuhur ma tasumu fi Sya'ban min Sya'ban. Dikatakan, wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihatmu berpuasa pada bulan-bulan sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena Rasulullah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Memperbanyak. Jelas ya? Bahkan ketika kita bicara bagaimana puasa Rasulullah SAW di bulan Sya'ban, dalam hadis riwayat Aisyah dikatakan, lam arahu sa'iman min syahrin qad akthar min siyamihi min Sya'ban. Kana yasumu Sya'ban kullahu wa kana yasumu Sya'ban illa qalil. Jadi Aisyah mengatakan terkadang Rasulullah itu puasa di bulan Sya'ban semua, total. Terkadang di tahun berikutnya Rasulullah berpuasa dan sedikit berbuka. Paham ya? Makanya dikatakan kami tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa sebagaimana banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Bulan yang lainnya nggak seperti itu. Tapi di bulan Sya'ban. Maka hadis ini diriwayatkan juga Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain, Abu Salamah bertanya kepada Aisyah tentang bagaimana puasa Rasulullah. Hadis riwayat Muslim juga, kana yasumu hatta naqulu qad sham. Sampai Rasulullah berpuasa, sampai kami mengatakan Rasulullah sedang berpuasa, karena terus nggak putus, ya. Kemudian wa yuftiru hatta naqul qad aftar, ya. Bahkan Rasulullah berbuka sampai kami mengatakan Rasulullah telah berbuka, artinya berbuka beberapa hari. Paham di sini ya? Ya. Maka kemudian lam arahu sa'iman bin syahrin qad akthar min siyamihi min Sya'ban. Kami tidak pernah melihat Rasulullah berpuasa lebih banyak daripada di bulan Sya'ban. Ya. Terkadang karena yasumu Sya'ban kullah, kata Aisyah, terkadang puasa total, terkadang puasa sebagian. Jelas? Nah, kemudian Al-Imam Hafidh Ibnu Hajar, ya, menukil hadis ketika itu Usama ibn Zaid ketika bertanya kepada Rasulullah tentang masalah puasa Sya'ban. Ya. Maka qala dzalika syahrun yaghfulun nas anhu bainar Rajab wa Ramadan. Ini bulan yang orang sering lalai antara bulan Rajab sama bulan Ramadan, yaitu bulan Sya'ban. Wa huwa syahrun turfa'u fihi a'mal ila rabbil alamin
fa uhibbu ayyurfa amali wa ana sha'im. Kata Rasulullah, sedangkan bulan Sya'ban itu bulan diangkatnya amalan kepada Allah Rabbul Alamin. Jelas? Maka aku kepingin ketika diangkat aku dalam posisi sedang berpuasa. Jelas ya ikhwah? Ya, ini yang terkadang ketika kita melihat bulan Sya'ban ini, kita melihatnya bukan perkara yang serius. Padahal Rasulullah SAW itu membiasakan diri mempersiapkan Ramadan semenjak sebelumnya. Bahkan di antaranya ada seorang tabi'ut tabi'in mengatakan bagaimana juhudnya mereka dalam perkara di bulan Sya'ban. Ya, di antaranya kanu ya yad'una Allah Ta'ala sittata ashhur ayyuballighum Ramadan wa yad'unahu sittata ashhur ayyataqabbal minhum. Ibn Rajab Al-Hambali meriwayatkan dari Mu'alla ibn Fadl. Di dalam kitab Lataiful Ma'arif disebutkan mereka itu 6 bulan sebelumnya berdoa supaya disampaikan kepada bulan Ramadan. 6 bulan setelahnya berdoa supaya Ramadannya diterima. Di antara juhud yang lain ya, ketika itu mereka menjadikan bulan Sya'ban sebagai syahrul qura, bulan para pembaca Al-Quran. Jadi persiapannya bukan sekedar puasa, tapi persiapan baca Quran mereka juga lakukan itu. Dari mulai bulan Sya'ban. Diriwayatkan dari Salamah ibn Kahil, dia mengatakan kana yuqal syahru Sya'ban syahrul qura. Dahulu mereka mengatakan syahrul Sya'ban itu adalah bulannya pembaca Al-Quran. Ya, bukan dadakan Ramadan kemudian ngebut, enggak. Dari mulai Sya'ban mereka sudah membiasakan itu. Bahkan Amr ibn Qais, siapa enggak kenal Amr ibn Qais? Amr ibn Qais dijelaskan idza dakhala syahrul Sya'ban yughliqu hanutah wa yatafarragh bi qira'atil Qur'an. Amr ibn Qais kalau kemudian masuk bulan Sya'ban dia nutup tokonya. Kemudian dia menyendiri untuk membaca Al-Quran dari semenjak bulan Sya'ban. Kebayang bagaimana juhudnya mereka dalam menemui bulan Ramadan. Ya. Dan juga Abu Bakar Al-Balkhi dia mengatakan syahrul Rajab syahrul zar. Bulan Rajab itu bulan menanam. Wa syahrul Sya'ban sakiyuz zar. Bulan Sya'ban itu bulannya menyiram. Wa syahrul Ramadan hasaduz zar. Bulan Ramadan itu waktunya panen. Ya. Makanya inilah persiapan-persiapan mereka ketika menemui bulan Ramadan. Dari Sya'ban udah serius. Makanya kenapa ya ikhwah? Ya. Sebelum saya masuk ke dalam bahasan kita, saya mau tanya, kenapa seorang tiap hari ya di bulan Ramadan semangatnya bukan tambah naik tambah turun? Ada yang tahu jawabannya? Ada yang tahu nggak? Tambah hari bukannya tambah naik tapi tambah apa? Turun. Ada yang tahu? Jawabannya simpel. Kita tahu sebenarnya jawaban itu. Ya ikhwah, puasa itu ada 2 unsur besar. Yang kita kenal detail cuma satu. Yang satunya kadang-kadang orang ada nggak peduli, ada yang terkadang mereka melihat yang satu gampang. Nah ini penyakitnya. 2 unsur besar dalam perkara puasa. Pegang ini baik-baik. Ya, jangan dirusak. Puasa itu meninggalkan 2 perkara. Perkara yang pertama adalah pembatal-pembatal puasa. Ini yang kita apal. Bahkan nasihat seseorang ketika mulai menginjak mana tentang perkara pembatal, hati-hati batal puasanya. Tapi yang diingetin adalah pembatal. Unsur yang keduanya dihilangin. Apa itu? Justru ini yang paling penting, yaitu hal-hal yang mengurangi kesempurnaan amalan. Kayak apa? Seperti orang berbicara kotor. Kemudian mereka berteriak yashab. Kemudian mereka mengatakan perkataan dusta. Padahal Rasulullah SAW mengatakan man lam yada' qawla zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatan fi ayyada ta'amahu wa syarabah. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dikatakan barang siapa yang tidak meninggalkan di dalam puasanya nih, tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengamalkannya di tengah puasanya, maka Allah enggak butuh puasanya.
Dia cuma dapat apa? Lapar dan haus. Maka ini artinya apa? Unsur kemaksiatan yang membuat seseorang itu hancur pelan-pelan bertahap. Di awalnya mereka semangat. Paham nggak? Di awalnya mereka mendapatkan hidayah secara besar-besaran. Ya, nanti kita akan jelaskan kenapa, bagaimana Allah SWT, kenapa motivasinya membuka pintu surga dan menutup pintu neraka. Ibnu Rajab Al-Hambali sampai mengatakan membuka pintu surga di saat itu orang dimudahkan untuk melakukan amal soleh. Dan ditutupnya pintu neraka di saat itu adalah seseorang apa? Mereka dimudahkan untuk mendapatkan ampunan dosa. Subhanallah. Tapi dalam posisi ini kita menghiasi puasa kita dengan kemaksiatan, ya sudah. Kalau pahalanya hilang, dapatnya apa? Haus dan lapar. Hawa nafsunya menguasai, jadinya beban puasanya. Selesai. Kebayang nggak? Kalau sudah jadi beban, bisa mereka istiqomah ibadah? Ya ikhwah, semua yang beban itu nggak enak. Semua yang beban selalu berakhir dengan sesuatu yang mereka akan berhenti dari ketaatan. Karena judulnya beban. Kita melakukan perkara dunia. Kalau beban gimana? Kalau nggak senang, berhenti. Ini penyakitnya, itu satu. Kemudian yang berikutnya, ya, coba perhatikan baik-baik bagaimana Rasulullah SAW mengatakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Hakim, dikatakan laisa siyam min akil wa syurub. Sekarang dibalik. Puasa itu bukan hanya ninggalin makan dan minum. Jadi kalau kita berbicara masalah yang pertama pembatal, ya, itu bukan inti puasa. Tapi intinya yang kedua. Paham ya? Yaitu apa? Innamas siyam, sesungguhnya puasa yang sebenarnya minal laghwi war rafath. Meninggalkan sesuatu yang melalaikan, yaitu apa? Kemaksiatan. War rafath. Tahu rafath? Rafath itu ngomong jorok. Ya. Artinya ngikutin nafsu, perkataan yang mancing nafsu. Ya, ini bisa diistilahkan rafath. Ya. Fa in saba ahadun au jahala alik. Kalau seandainya seseorang menghinamu atau berbuat zalim terhadap dirimu, falyaqul inni shaim. Maka katakanlah saya sedang berpuasa. Di antara hikmahnya Abdullah bin Abbas mengatakan, ketika seseorang dalam kondisi berpuasa, dia dizalimi seseorang, kemudian memaafkannya, dia orang lain membuat marah kepada dirinya dan dia sabar, maka Allah akan menaungi dia dari musuh-musuhnya dan menundukkan musuhnya. Menaungi dia dari syaitan dan menundukkan musuhnya. Ini perkataan Ibnu Abbas dalam perkara hikmah ketika dia mengatakan inni shaim. Jelas ya ikhwah? Berarti apa? Kemaksiatan harusnya berhenti di saat itu, karena kita dimudahkan buat taat, dibuat kita nikmat untuk ibadah di bulan Ramadan. Tapi kemudian kita merusak. Seharusnya kemaksiatan dijauhi, ini dilakuin, maka hasilnya berbalik. Sisanya cuman apa? Lapar dan haus. Paham ya? Lapar dan haus dan letih. Bahkan selanjutnya lagi, orang yang mereka berusaha di jalan Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk sabar, Allah akan kasih petunjuk kesabarannya. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, wa may yatasabbar. Karena puasa itu kuncinya di mana? Sabar. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, sama syahrul sabr. Barang siapa yang berpuasa di bulan sabar. Bulan sabar ini apa? Di bulan sabar ini maksudnya bulan Ramadan. Wa thalathati ayyam min kulli syahr. 3 hari setiap bulan, ayamul bid. Ya, yudhibna harras sadr wa harras sadr, akan menghilangkan penyakit hati. Makanya diistilahkan sama Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim disebutkan apa? Puasa di bulan sabar. Karena kuncinya di sabar. Maka seseorang ketika mulai bersabar, mulai berusaha bersabar, minta sama Allah, maka yusabbirahullah. Allah akan berikan kesabaran itu. Sebagaimana Allah juga berfirman di dalam surat, ya, di dalam Al-Quran
Ya, surat ke-29 ayat 69 dikatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kita harus berusaha dulu. Barang siapa yang berusaha di jalan kami akan berikan petunjuknya. Jauhi kemaksiatan, maka puasa kita akan nikmat. Ketika mengikuti nafsumu di saat Allah memerintahkan kita untuk mengekang nafsu, maka puasa kita akan hancur. Ini penyebab besar kenapa seorang tambah turun. Jelas sekarang? Amin. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Lalu apa yang kita dapatkan di bulan Ramadan? Ada 6 hal besar sebenarnya. Mungkin kita paham beberapa dalil, tapi coba kita pahami secara mendalam. Kemudian waktunya insya Allah bisa cukup. Hal yang pertama adalah keutamaan di bulan Ramadan yang Allah tidak berikan dengan mudah di bulan yang lain adalah diantaranya diampuni dosa. Sebagaimana coba perhatikan, ada dalam hadis riwayat Bukhari, semua hadis ini riwayat Bukhari. Ada 2 riwayat Muslim, yang satunya Bukhari dengan lafadznya sendiri. 3 amalan yang berbeda, hasil yang sama dengan syarat yang sama. Saya ulangi, 3 amalan yang berbeda di bulan Ramadan dengan hasil yang Allah berikan, sama hasilnya, syaratnya sama, tapi amalnya berbeda. Apa itu? Yang pertama, Rasulullah mengatakan man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, yang memerintahkan kita untuk berharap adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang hamba ar-raja di sini dalam amal salehnya, maka hal itu akan memberikan semangat dia untuk melakukan ketaatan dan cinta sama amal saleh tersebut. Makanya dikatakan imanan wa ihtisaban, 2 syarat besar. Hasilnya ghufira ma taqaddama min dhanbi. Allah akan mengampuni dosa yang telah lalu. Jelas? Di riwayat yang lain dengan riwayat yang sama, tapi dengan amalan yang berbeda. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang berdiri, maksudnya qama di sini melakukan salat tarawih, ya, dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang ketiga, Rasulullah mengatakan yang diriwayatkan Imam Bukhari, man qama lailatal qadri. Beda enggak ini sama yang pertama yang kedua? Barang siapa yang berdiri dhanbi, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi jelas 3 amalan yang berbeda di dalam bulan Ramadan dengan hasil yang sama, ampunan, tapi dengan syarat yang sama juga, penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah. Subhanallah ya ikhwah, ini perkara yang sangat besar, ya. Allah mengatakan ampunan. Sedangkan orang yang istilahnya mendapatkan ampunan, mereka yang bertobat. Artinya orang yang puasa dan meninggalkan nafsu yang sebenarnya, ya, bukan mengikuti nafsunya, karena nggak mungkin ampunan itu didapatkan sedangkan orang sedang bermaksiat. Ada istilahnya, maksiat sedang berjalan ampunannya dikasih, nggak cerita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Allah mengatakan mintalah kalian ampun. Di ayat yang lain di dalam surat Al-Imran, wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Segeralah kalian menuju ampunan Allah, tobat. Ya. Allah mengatakan di ayat yang lain, wa ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, yang tukang maksiat. La taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni seluruh dosa. Maksudnya balik tobat. Maka dari sini sudah jelas bahwa orang yang melakukan puasa disertai dengan kemaksiatan dapat inilah. Jadi jelas musuh kita besar yang menjadi penghalang semua kebaikan bulan Ramadan adalah dosa dan kemaksiatan. Sekarang pertanyaannya, Ustaz, gimana kalau kita masih tergoda? Padahal setan sudah dibelenggu. Ya ikhwah, setan itu cuman ngajak yang iya atau enggak diri kita. Inti hawa nafsu di mana? Diri setiap manusia. Dia punya pilihan di saat itu, betul enggak? Mau iya atau tidak?
Maka inti sebenarnya yang melakukan adalah orangnya sendiri. Pilihan ada di orangnya sendiri. Syaitan hanya mengajak di sini. Ya, memberikan bisikan, bukan kemudian menjadi penentu. Penentu pasti maksiat, tidaklah. Makanya fahami perkara ini dengan baik. Ya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Sedangkan perhatikan, kalau kita ngikutin dosa terus dan ternyata kita kehalang dari kebaikan, naudzubillah, bahkan di bulan Ramadan sekalipun, maka hasilnya mereka akan ketakutan dengan apa yang Allah tampakkan. Dalam surat Al-Kahfi ayat 49, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfikina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira. Perhatikan, wa wudi'al kitab, dan diletakkan kitab. Pada waktu itu diberikan kitab kepada setiap orang-orang masing-masing. Ya, fataral mujrimina musyfikin, engkau akan lihat orang-orang mujrim, pendosa, musyfikin, ketakutan. Ya, ketakutan terhadap apa? Mimma fihi, yang ada dalam kitabnya sendiri. Karena dia tahu konsekuensinya. Keburukan, ancamannya adab. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menampakkan janjinya berupa neraka. Kebayang enggak? Maka kemudian mereka berteriak mengatakan wa yaqulun, mereka mengatakan ya wailatana, celaka kita, kami. Ma li hadzal kitab, buku apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, tidak meninggalkan dari yang kecil sampai yang besar kecuali ahsaha. Tahu apa? Dihitung semua. Wa wajadu ma 'amilu hadira, mereka mendapati apa yang mereka amalkan ada di depan matanya. Sedangkan orang yang berpuasa terkadang mereka meremehkan dosa kecil. Ya ikhwah, besar kecil judulnya tetap dosa. Makanya Rasulullah SAW memberikan gambaran dalam perkara ayat ini. Imam Ibnu Katsir menukil hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Dikatakan, lamma faragha Rasulullah SAW min ghazwati Hunain. Setelah Rasulullah selesai perang Hunain, Rasulullah ngumpulin sahabatnya. Nazala faqran minal ard, turun di tempat yang tanah kosong. Kemudian laisa fihi syai'un, enggak ada sesuatu apapun di situ. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijma'u man wajada udan falyati bihi wa man wajada hataban aw syai'an falyati bihi. Kata Rasulullah, nyuruh para sahabatnya semua, kumpulin yang dapat ranting atau kayu bakar apapun itu, kumpulkan ke sini. Dalam waktu yang singkat, kata Rasulullah, fama kana illa sa'atun hatta ja'alnahu rukama. Dalam waktu yang singkat terkumpul, jadi kayak model gunung gitu, paham ya? Ja'alnahu rukama, timbunan. Setelah itu, maka Rasulullah mengatakan, atarawna hada, kalian tahu nggak ini apa maksudnya? Kenapa Rasulullah memberikan perintah seperti ini? Kata Rasulullah, fakadzalika tujma'ud dzunub ala rajuli minkum kama jama'tum hada. Dikumpulkan dosa atas satu orang di antara kalian kayak kalian ngumpulin ini. Ada yang kecil, ada yang gede, ada yang panjang, ada yang pendek, yaitu model dosa. Maka seseorang melakukan dosa apapun, kalau judulnya dosa, maka akan ngancurin. Ya, maka kadang-kadang yang diremehin sama orang puasa apa? Dosa kecil, gampang kecil. Ya ikhwah, namanya dosa itu merusak. Makanya kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya, kata Rasulullah dalam hadis yang lain, apabila seorang anak Adam, ya, melakukan dosa, apa yang terjadi? Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan di hatinya titik hitam. Nuqitat fi qalbihi naktatun sauda. Akan diberikan di hatinya titik hitam. Tapi bagaimana cara dosa itu bisa hilang? Yaitu kalau dia naza'ah, tahu? Berhenti dari dosanya, ditinggalin dosanya. Istaghfar, kemudian istighfar. Thumma taba, kemudian tobat. Saqa qalbah, hatinya jadi bersih lagi. Tapi wa in zada, kalau diterusin dosanya, maka ta'lu qalbah, hatinya akan ditutupi sama titik hitam tadi.
Kalau sudah hatinya ditutupi titik hitam, Rasulullah membacakan ayat fadzalika ran, itu merupakan ran. Allah mengatakan kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya. Ran ini adalah tutup, kalau kita bilang, yang menutupi, dan itu yang membuat seseorang hatinya mati. Kalau sudah hati ini gak semangat buat ibadah, kira-kira bisa ikhlas? Jangankan ikhlas, mau ngelakuin kayaknya lebih baik ditinggalin. Tuh, gara-gara kena tutup tadi. Dimulai dari dosa yang dikumpuli. Sudah dosa yang jadi permasalahan, na'udzubillah min dzalik, sering seseorang meremehkan dosa kecil. Hudzaifah ibn Yaman dikatakan, ya, bukanlah yang dimaksud dosa kecil ma'al israr, bersamaan dengan istiqomah, tahu, terus menerus dosanya. Kecil itu disebut dengan dosa besar. Kecil. Ini yang membuat semakin hari semakin rusak. Na'udzubillah min dzalik. Makanya efeknya dirinya akan mengalami keburukan besar, bukan ampunan tapi murka. Jelas? Paham ya? Yang berikutnya, sebaliknya ya ikhwah, kalau mereka diampuni bagaimana nasibnya di akhirat? Saya ingin mendetailkan masalah ini dulu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Haqqah ayat 19 sampai 20. Allah berfirman, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha ummuqra'u kitabiyah. Orang-orang yang diberikan kitabnya dari tangan kanannya, mereka akan mengatakan, lihatlah, bacalah kitabku ini. Bacalah kitabku ini. Kenapa? Dia mengatakan, inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Saya yakin saya akan bertemu dengan hari ini, akan dihisab. Di dalam tafsir dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hatim, diriwayatkan bahwa orang mukmin itu diberikan kitab catatan amalnya dari sebelah kanannya dengan cara Allah menutupi kitabnya. Paham ya? Menutupi kitabnya ini di riwayat yang lain Rasulullah SAW mengatakan innallaha yudnil mu'min. Sesungguhnya Allah itu mendekatin dirinya, bahkan dikatakan menyelimuti orang mukmin tadi. Kemudian bertanya sama orang mukmin tadi. Di akhirat nih bicara. Ata'rifu dhanban kada? Kamu tahu enggak dosa ini? Ata'rifu dhanban kada? Kamu tahu enggak dosa ini? Ata'rifu dhanban kada? Terus dia mengatakan, "Ay na'am ya Rabb." Iya, saya tahu. Iya, saya tahu. Sampai dia mengatakan, "Hatta dhanantu annani halak." Sampai saya menyangka bahwa saya bakal celaka. Karena yang ditanya dosa semua. Bukan ditanya amal saleh. Kemudian setelah itu Allah mengatakan satartuha laka fid dunya wa ana aghfir laka al-yawm. Dulu di dunia aku tutupin dosamu, dan hari ini aku ampuni dosamu. Ya bayang, itu orang mukmin. Bagaimana cara Allah kemudian mengampuni dosa ketika dalam posisi di akhirat? Maka di sini dijelaskan, ya, di saat itu dia membaca keburukan-keburukan. Dibuka kitabnya, dilihat keburukan-keburukannya begitu. Ada beberapa. Kemudian wajahnya berubah menjadi ketakutan. Dan kemudian ketika dia membaca amal salehnya, wajahnya berseri-seri. Setelah selesai, dia buka lagi amal kitabnya, ternyata keburukannya sama Allah diganti dengan kebaikan semua. Keburukannya habis. Maka kemudian dia berteriak mengatakan, ha umqra'u kitabiyah. Bacalah kitabku ini. Lihat, kayak orang, ya, anak-anak sekolah kemudian dapat bagus semua, juara 1, senang dia. Ini lebih senang jauh daripada itu, jauh. Kenapa? Bicara keselamatan di saat yang lainnya tertunduk dalam posisi ketakutan. Amin. Itu ketika Allah mengampuni. Jangan berpikir kemudian bahwa kita ini orang yang maksum, enggak. Tapi Allah mengampuni ketika kita berusaha untuk mencari rahmat Allah SWT. Dengan berusaha minta kepada Allah petunjuk dalam melakukan amal saleh. Ini kalau kemudian kita model enggak butuh ngelihat dosa, wala ketakutan, wala apa, maka yang terjadi amalannya juga Allah akan tinggalkan dirinya sama amalnya tanpa ada pertolongan. Paham ya? Kemudian dalam bicara masalah surga, berdoa, ya ikhwah,
jangan pernah berpikir standar. Tahu standar? Kadang-kadang orang melakukan amal soleh, yang penting masuk surga. Ini salah. Pokoknya selamat. Salah. Kalau kita dihadapkan dengan kenyataan yang asli, kita bakal menjadi orang yang menyesal. Kenapa? Di dalam hadis, ya, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, ya, dari Abi Salamah Al-Aswad, dia mengatakan bahwasanya Abi Umamah, dia mengatakan sa'ala rajulun Rasulullah SAW. Rasulullah ditanya oleh seseorang dengan pertanyaan, hal yatazawaruna ahlul jannah, apakah penduduk surga itu akan saling berziarah? Rasulullah mengatakan iya. Tetapi bagaimana caranya? La yahbitu ahlud darajatil ulya ila ahli darajati sufla fayuhayyunahum wa yusallimuna alaihim wa la yastati'una ahli darajati sufla yas'uduna ila al-a'lain taqsuru bihim a'maluhum. Ya, caranya bagaimana ziarahnya? Yang derajat yang tinggi turun ke bawah. Sedangkan derajat ahli surga, Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Ahmad, bahwa surga itu derajatnya ada 100. Ya, karena Rasulullah SAW mengatakan inna fil jannah mi'ata darajah, 100. Ya, kemudian jaraknya satu dengan yang lainnya, kulla darajatain ma baina sama'i wal ard, kayak antara langit sama bumi, 500 tahun perjalanan, jauh. Ini 100. Kalau yang di atas mau yang paling bawah turun yang ke 100, ziarahnya untuk diturunin yang ke 100. Ketemu, kemudian saling mengucapkan memuji, ya, menyapa satu dengan yang lainnya. Tapi kata Rasulullah SAW, yang bawah nggak bisa ke atas. Berarti yang bisa kemana-mana siapa? Yang di atas. Yang bawah nggak bisa ke atas. Kenapa? Taqsuru a'malum. Karena amalannya sedikit. Kalau kita berpikir, ini berbicara selamanya. Kalau kita berpikir yang penting masuk surga, kalau dapat yang 100 gimana? Terima didatengin, gak nerima ngunjungin. Nah, ceritanya mereka yang di atas nikmat-nikmat, yang di bawah standar. Kita kadang-kadang urusan dunia dikasih standar aja, berharap yang zen. Tapi giliran urusan surga, contohlah dalam masalah sholat, ya, kadang-kadang untuk soft pertama saya dorong-dorong, sudah antum aja, anak belakangan, ya salah. Coba kalau surga, kita berani ngomong sama saya, kita mengatakan antum masuk duluan, anak belakangan, gak ada cerita. Apalagi kemudian kita berbicara surga yang derajatnya 100. Makanya kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kata Rasulullah SAW, maka mintalah, fa idza sa'altumullah fas'al firdaus. Kalau minta kalian sama Allah, minta firdaus, bukan minta yang bawah. Yang penting masuk, gak ada cerita. Rasulullah mengatakan minta firdaus. Kenapa? Fa innahu awsatu al-jannah wa al-jannah. Dia itu firdaus itu letaknya di tengah, tapi paling tingginya surga, paling tingginya. Orang yang dimasuk di firdaus bisa kemana-mana. Paham? Di sini. Bagaimana kita harusnya berharap yang tinggi? Karena ingat, jangan berbicara mengandalkan diri sendiri. Sahabat itu kan luar biasa. Kita siapa? Ya salah. Kalau kita berpikir dengan seperti ini, gak bakal kita bisa melakukan amal soleh dengan baik. Sahabat bisa melakukan itu karena hidayah. Sama, kita bisa melakukan seperti sahabat karena hidayah. Maka mintalah hidayah sama Allah. Jangan pernah andalkan diri sendiri dan melakukan amal saleh dalam apapun, hatta puasa. Karena sahabat bisa menjadi luar biasa, mulia karena hidayah dari Allah SWT. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan pernah tinggalkan diriku, ya, pada diriku sendiri tanpa pertolongan padamu sekejap mata pun. Jangan pernah biarkan aku bersandar pada diriku sendiri sekejap mata pun tanpa pertolonganmu. Berarti minta sama Allah setiap saat pertolongan. Karena semua terjadi karena hidayah dalam perkara ketaatan.
Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Perkara yang kedua adalah dibebaskan dari api neraka. Dalam hadis Rasulullah SAW, ya, dibebaskan itu gimana? Semua bareng-bareng satu waktu? Enggak. Setiap malam. Rasulullah mengatakan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi inda kulli fitrin utaqa wa dzalika fi kulli lailah." Sesungguhnya Allah memiliki setiap waktu buka orang-orang yang dibebaskan dari api neraka, dan itu setiap malam Ramadan, setiap malam. Jadi kalau Ramadannya 30 berarti apa? 30 hari berturut-turut terjadi seperti itu. Hadis ini diriwayatkan Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani. Antum bisa bayangin bagaimana luar biasanya, bahkan bagaimana Allah menjauhkan mereka dari api neraka. Ya. Dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan, "Ma min abdin yasumu yauman fi sabilillah." Tidaklah seseorang berpuasa satu hari di jalan Allah, satu hari jalan Allah. Ya, illa ba'adallah bidzalika wajhahu 'anil nar sab'ina kharifa. Kecuali Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka jaraknya 70 tahun. Sehari bisa menjauhkan seseorang dari api neraka berapa? 70 tahun. Kalau puasanya benar. Di jalan Allah. Artinya melakukan benar-benar serius karena Allah. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Makanya diistilahkan Allah mengatakan dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Bukhari, dikatakan as-siyamu junnah, puasa itu perisai. Kenapa disebut dengan perisai? Allah mengatakan di dalam hadis qudsi, di riwayat yang lain, as-siyamu junnah yastajinu bihal abdu minan nar wa huwa li wa ana azibihi. Kata Allah SWT, sesungguhnya puasa itu perisai dan melindungi seseorang pelakunya dari api neraka. Itu yang dimaksud perisai intinya. Bukan sekedar perisai tentang hawa nafsu, tapi perisai pada intinya adalah puncaknya dilindungi dari api neraka. Dan itu untukku dan aku yang langsung memberikan pahalanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Tapi ya ikhwah, kalau ternyata kita nggak dapat perisai itu, kalau kita ternyata tidak menemui perisai itu, justru kita terjerumus di tengah puasa, kebayang nggak? Efeknya apa? Bisa-bisa Allah memberikan kitab kita dari tangan kiri, na'udzubillah. Dan orang yang diberikan kitab dari tangan kiri nasibnya bukan sekedar hancur, tapi hancur dalam posisi tersiksa luar biasa. Coba perhatikan surat Al-Haqqah ayat 25 sampai 32. Allah SWT berfirman, "Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah." Orang yang diberikan kitabnya dari tangan kirinya, mereka mengatakan seandainya aku tidak diberikan kitab. Kemudian walam adri ma hisabiyah, seandainya aku tidak mengetahui perhitungan. Ya laitaha kanatil qadiyah, seandainya kematian menyudahi semuanya. Al-Imam Qatadah mengatakan orang kafir pada waktu semasa hidup mereka benci terhadap kematian. Maka di saat itu mereka paling ingin mati. Jadi cita-cita terbesar orang kafir di akhirat adalah mati. Padahal di dunia adalah musuh terbesar, mimpi buruk terbesar adalah kematian. Kebayang? Terbalik posisinya karena adab yang mengerikan. Setelah itu adzan nih. Adzan dulu, lanjut. Selesai adzan sholat apa? Lanjut.
Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian perhatikan baik-baik. Allah Subhanahu wa taala setelah itu mengatakan bagaimana penyesalan mereka. Mereka menyesal dalam dua perkara. Mereka mengatakan ma'aghna anni maliyah. Hartaku tidak bisa memberikan manfaat kepadaku. Yang kedua, mereka berbicara masalah kekuasaan. Halaka anni sultaniyah. Kekuasaanku hancur. Di saat mereka menyesal, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat dengan mengatakan khuduhu faghulluh thumma al-jahima salluh. Al-Imam Al-Qadhi Fudail ibn Iyad mengatakan ketika Allah mengatakan ini, maka di saat itu berebutlah sebanyak 70 malaikat. 70.000 malaikat untuk memperebutkan siapa yang dahulu memasang belenggu di lehernya. Satu orang direbutin 70.000. Kebayang terhina? Gak berhenti sampai di situ ya ikhwah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan thumma fi silsilatin dar'uha sab'una dira'an fasluquh. Kemudian ikatlah dengan rantai 70 hasta. 70 hasta di sini ya, di dalam tafsir Ibnu Katsir dinukil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah SAW menggambarkan diriwayatkan Imam Ahmad ya dari Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda law anna rasasa mithal hadhihi wa asyara ila jumjumah. Kalau seandainya ada sebuah batu ya atau seperti kayak tengkorak kambing itu istilahnya jumjumah, tengkorak kepala, itu dilemparkan ke langit dan bumi yang jaraknya 500 tahun perjalanan, la balagha qabla lail, maka dia akan sampai al-ard qabla lail, sebelum malam. Paham ya? Tetapi kalau seandainya dilemparkan min ra'sil silsilah, dari ujung rantai, maka siang malam enggak akan sampai-sampai, 40 tahun enggak sampai-sampai. Kebayang ya? 500 tahun perjalanan dalam semalam bisa sampai, ini dengan kecepatan yang sama ya. Dengan kecepatan yang sama 40 tahun enggak sampai-sampai, saking panjangnya itu rantai. Kemudian Ibnu Katsir menjelaskan ya, di dalam tafsirnya rantai itu dimasukkan kepada ahli neraka, masuk ke duburnya, keluar dari mulutnya. Setelah itu dia dipanggang. Antum bisa bayangin enggak? Kalau rantainya besi, di luarnya merah, otomatis dalamnya merah enggak? Luar dalam dibuat matang sama Allah. Sebagaimana belalang, kata Ibnu Katsir, ditusuk dan disati. Naudzubillah min dzalik. Ini cara diadabnya. Sudah nyesel, stres, adab. Dengan adab luar dalam kena. Dan makanya kemudian Allah mengatakan wa ma la yu'adzibu adabahu ahad. Tidak ada yang bisa mengadab dengan adab Allah Subhanahu wa taala. Wa la yuthiq wathaqahu ahad. Dan tidak ada yang bisa mengikat dengan ikatan Allah. Cara Allah mengikat dengan dahsyat luar biasa. Gak ada celah satupun buat aman dari badan kita. Luar dalam kena. Maka jangan pernah berpikir ya masalah neraka perkara sepele. Karena Allah kasih gambarannya, belum aslinya, dengan gambaran yang dahsyat dan mengerikan. Ya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Perkara yang ketiga adalah surga itu dibuka dan dihiasi di bulan Ramadan. Ya. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, "Idza kana awwalu lailatin", makanya subhanallah, semua ini yang Allah berikan dari mulai malam pertama, dari ketika malam pertama min syahri Ramadan, malam pertama. Berarti kalau puasanya tanggal 2, berarti dari mulai tanggal 1 malam ke arah 2. Betul enggak? Ya, dari mulai situ. Ya. Malam pertama bulan Ramadan sufidati syayatin. Ya, kemudian setan dibelenggu wa maraddatul jin. Maraddatul jin di sini adalah pemimpin-pemimpin setan. Ya, makanya dikatakan ada yang mengatakan bahwa yang dibelenggu adalah pemimpin-pemimpinnya. Ya, wa ghaliqat abwabun nar, ditutup pintu neraka. Wa lam yuftah minhu baban, dan enggak bakal dibuka satu pintu pun. Wa futihat abwabul jannah wa lam yughlaq minhu baban, dan dibukakan pintu surga dan tidak ada satu pintu surga pun yang ditutup. Ya.
Coba kebayang bagaimana Allah memberikan motivasi ini. Tujuannya apa? Apa hubungannya antara surga dibuka sama ditutup pintunya neraka? Tadi saya jelaskan kenapa. Sebagaimana bahwa orang yang berpuasa tadi Allah mudahkan melakukan puasa dan salat di bulan Ramadan, wa anna amal fihi yuaddi ilal jannah. Karena amal-amal bulan Ramadan semuanya mengarahkan ke surga. Jelas? Sebagaimana yuqal inda mulaqatil adu. Sebagaimana kalau orang kemudian dulu zaman Rasulullah berperang, ketika bertemu musuhnya di depan, mereka mengatakan futihat lakum abwabul jannah, dibukakan bagi kalian pintu surga. Jadi istilahnya surga sudah dekat. Sama, kalau kita puasa serius, surganya dekat. Jelas? Ini maksudnya. Dan ini disebutkan di dalam syarah Kitabul Muwatta. Ya. Kemudian pengertian ditutupnya pintu neraka adalah kathratul ghufran wa tajawaz anid dunub. Banyaknya ampunan dan dihilangkannya dosa. Dengan amal tadi. Jadi amal saleh di bulan Ramadan punya dua sisi. Sisi ngarahin ke surga dan sisi ampunan. Ya. Dan dimaafkannya dosa-dosa dengan gampang. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Rata-rata semua amal saleh di dalam bulan Ramadan. Jelas? Yang berikutnya ya ikhwah, yang keempat adalah Allah bahagia dengan amal hambanya. Hadis ini panjang sebenarnya, ya. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh lafadznya milik Bukhari dan diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam Sahihain. Saya nukil salah satu aja. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan lis-shaimi farhatan. Orang yang berpuasa itu punya dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbi. Siapa yang enggak tahu ini? Kita semua paham hadis. Insyaallah, ya. Karena sering sekali dibacakan, yaitu senang ketika berbuka dan senang ketika bertemu dengan Allah. Pertanyaannya, senangnya gimana? Saya jelasin. Farhatun inda fitrihi, senang ketika berbuka. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, fa inna nufusil majmulah 'alal mail ila ma yamla'uhuma min at-ta'ami wasyarabi wal mankah. Seseorang itu dirinya kalau dia ngikutin, maka dia senang makan, minum dan urusan pernikahan. Paham ya? Senang. Arahnya ke situ. Kemudian faida mana'at min dalika fi waqtin min al-awqat thumma abaha laha fi waqtin akhar farihat bi ibhahi ma mana'at fihi. Kalau dia dilarang dalam satu waktu, tiba-tiba di waktu tertentu dibolehin, maka mereka senang. Ternyata apa? Sudah boleh. Senang enggak? Senang. Saking senangnya sampai makan apapun jadi zen. Ini saking senangnya. Maka ini disebut dengan apa? Farhatun inda fitrihi. Kenapa? Khususan inda istidadil haja ilaihi. Terutama dia butuh-butuhnya, lapar. Ini kata Ibnu Rajab. Makanya senangnya luar biasa. Di depannya makanan sederhana jadi enak. Jelas? Karena butuh-butuhnya. Makanya Allah sampai mengatakan, kata farhatun inda fitrihi. Tapi bagaimana dengan kebahagiaannya dengan bertemu dengan Allah? Coba perhatikan. Fima yajiduhu indallahi min thawabis siyam mudakhara. Nah ini. Maka mereka mendapatkan di sisi Allah pahala puasa yang Allah simpan. Paham simpan ya? Sampai para ulama menjelaskan, kalau pahala lain dibuat bayar-bayaran. Tahu bayar-bayaran? Ya, kita dolim sama orang, bayarnya pakai apa? Pahala sama dosa. Ya, tapi tinggal sisa puasa yang Allah simpan. Jadi pahala puasa ini tersimpan dengan baik. Makanya kenapa mereka ketika bertemu dengan Allah senang? Karena punya simpanan itu. Nah, kalau kita puasanya setengah-setengah, mau dapat simpanan dari mana? Pahala lain habis, dolimnya sana sini, simpanannya nggak ada, selesai. Ya,
Sampai dikatakan fayajidu ahwaj ma kana ilaih, maka dia mendapati sesuatu yang dia sangat butuh. Karena di saat itu buat selamat dari adab depan mata pakai pahala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Muzammil ayat 20, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah." Ya. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat terhadap dirimu, niscaya engkau akan memperolehnya balasannya di sisi Allah. Huwa khairan wa a'zama ajra. Itu jauh lebih baik dan lebih besar pahalanya. Senang mereka. Makanya kenapa orang yang terdolimi minta nuntut? Karena di saat itu dia mikir, kebaikan apa yang bisa saya manfaatkan? Cuman kebaikan yang orang dapat orang dari yang dolim terhadap yang didolimi. Diperjuangin tuh habis-habisan. Kalau dia masih punya simpanan puasa, jelas ya di sini ya. Ini manfaat besar. Makanya kenapa senang ketika bertemu dengan Allah, ketika mereka termasuk orang ahli puasa. Karena simpanan. Sudah cukup insya Allah. Masih ada 2 lagi. Waktunya nggak nutut ya. Tak lanjutin apa selesai? Saya 2 menit. Oke. Coba perhatikan baik-baik. Saya tutup dengan ini sudah. Perhatikan ya ikhwah, kebahagiaan mereka nggak berhenti sampai di situ. Kebahagiaan mereka ketika Allah SWT menginginkan kepada hambanya, saking senangnya, ya, ketika mereka dalam posisi kematian, Allah Subhanahu Wa Taala akan menunjukkan tempatnya kalau mereka melakukan kesalahan. Di dalam hadis Rasulullah SAW, ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ini berkaitan dengan umum, bukan cuma sekedar puasa. Ya, dikatakan la yadkhul jannata ahad. Kata Rasulullah, tidaklah seseorang masuk surga illa uriya maq'adahu minan nar walau asaa liyazdadu syukra. Enggak akan orang masuk surga sampai Allah menunjukkan tempatnya di neraka. Dia ahli surga nih. Kemudian Allah ngomong sama dia, kalau engkau berbuat buruk, itu tempatmu nanti. Supaya apa? Bertambah syukur. Oh ya Allah, alhamdulillah. Allah memberikanku hidayah, tambah senang, tambah bahagia. Kenapa? Karena Allah menunjukkan kalau engkau maksiat dulu, itu tempatmu. Kebayang gak ya ikhwan? Tiba-tiba ternyata kita selamat. Sebaliknya, wala yadkhulunan nar ahadun illa uriya maq'adahu minal jannah walau ahsana liyakunu alaihi hasrah. Dan tidak akan pernah seseorang masuk masuk neraka kecuali akan ditampakkan tempatnya di surga kalau dia berbuat baik. Dia omongin, kalau dulu engkau melakukan amal soleh, itu tempatmu sebenarnya, dengan keindahan surga, supaya tambah nyesal, hancur ya. Makanya penyesalan itu kebanyakan di akhir. Biar gak nyesel di akhir apa? Jadikanlah penyesalan itu di depan supaya hidup kita beruntung. Jelas, mudah-mudahan ini jadi motivasi kita sebelum masuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah SWT mudahkan kita melakukan amal-amal saleh di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah SWT jauhkan kita dari kemaksiatan-kemaksiatan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah sucikan hati kita. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan kita keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan bersih dari dosa. Dan mudah-mudahan Allah tutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.